Ya, shalom semuanya. Jadi ini program di mana saya akan memberikan pendalaman buat semuanya. Dan saya coba bagikan kembali materinya secara review singkat saja. Oke, semuanya bisa mendapatkannya ya. Dalam khotbah tadi hari Minggu, temanya kan mengapa Tuhan menciptakan manusia. Intinya saya memakai ayat firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayat 18, di mana Tuhan berkata ketika melihat Adam bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, dan akhirnya akibat perkataan itu Tuhan menciptakan Hawa. Nah, tidak baik seorang diri. Dan dari apa yang saya jelaskan di hari Minggu tadi, ayat itu bukan cuma bicara mengenai agar Adam sempurna, Adam diciptakan Hawa, tapi lebih daripada itu. Ayat itu saya melihatnya sekarang ini lebih dalam daripada sebelumnya, dari sekedar soal alasan penciptaan Hawa untuk Adam. Jadi ayat ini, ayat yang saya tafsirkan tadi, bahwa alasan Tuhan menciptakan manusia itu dari perkataan Tuhan ini. Sebab saya memahami ketika kita berkata-kata, ketika kita mengeluarkan statement, tentu statement-nya itu bukan statement kosong. Saya kalau membuat pernyataan, pasti saya punya pengalaman banyak dengan pernyataan itu. Atau saya meyakini sungguh pernyataan itu. Saya sudah menggumuli sungguh pernyataan itu, sehingga ketika harus saya perkatakan keluar lewat bibir lidah saya tidak lagi ragu menyatakan soal itu. Nah, berangkat dari pemahaman tadi, saya memahami bahwa ketika Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja, itu pasti punya nuansa yang lebih dalam daripada sekedar yang tampak di permukaan saja. Tuhan tidak ingin sendiri. Dalam panjang lebar, tadi sudah dalam khotbah saya sampaikan bahwa Tuhan pernah merasa sendiri, dan dia tahu sekali perasaan sendiri itu tidak enak. Sendiri itu bukan berarti Tuhan hanya seorang diri dan tidak ada oknum, tidak ada pribadi, tidak ada makhluk lain di sekitar dia. Sebab kalau saya tadi Bapak Ibu ingat semuanya, saya membuka ayat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit, samayim, hasamayim, itu bicara bukan saja langit, di mana ada matahari, ada bulan, ada bintang, tapi juga bicara mengenai sorga dan segala penghuninya. Jadi Tuhan memang secara kasat mata, kalau misalnya Tuhan dan semua penghuni surga itu bisa dilihat, Tuhan nggak sendirian. Ada malaikat di situ. Malaikat bukan 1, bukan 100, bukan 1000, tapi beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa. Itu angkanya jutaan, miliaran, bahkan bisa triliunan, saudara. Ya. Jadi surga itu crowded juga. Tapi meskipun surga itu tanda kutip ramai, Tuhan merasa sendiri. Kenapa? Semua makhluk yang ada di surga itu, kalau kita ukurannya Alkitab, tidak ada indikasi bahwa malaikat itu diciptakan Tuhan dengan free will, dengan kehendak bebas. Ya. Kalau Bapak Ibu bahkan sudah, jadi kalau mau mengikuti alur berpikir saya ketika mengkhotbahkan sesuatu di hari Minggu, Bapak Ibu harus mengikuti. Makanya saya bilang program ini hanya untuk jemaat saja. Karena dengan jemaat maksud saya, saudara itu kan bergerejanya di The Way. Jadi kalau hari Minggu ibadah ya pasti di The Way. Dengan harapan kalau saudara mengikuti khotbah saya dari mungkin 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, ini akan ada kesinambungan. Saya sudah mengkhotbahkan ini, kalau Bapak Ibu menyadarinya, itu sebenarnya berseri, saudara. Tidak berhenti. Dari soal bagaimana itu Satan, dari bagaimana itu siapa saya, itu sebenarnya satu rangkaian yang tidak dipisahkan. Dan saya sudah menafsirkan bahwa Satan itu
jatuh dalam dosa, Satan itu akhirnya memberontak kepada Tuhan, bukan karena inisiatif atau kemauan yang keluar dari hatinya sendiri, yang menurut pemahaman banyak orang Kristen tuh, Satan memberontak karena ingin menyamai Allah. Itu tafsiran yang saya tidak percaya hari ini. Bagi saya, Satan itu memberontak kepada Tuhan akhirnya karena dimulai, dipicu oleh iri hatinya kepada siapa? Kepada manusia. Jadi, kalau Bapak Ibu masih memahami bahwa di Taman Eden itu yang mengganggu Hawa dan Adam sehingga dia atau mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat dan akhirnya berdosa itu karena Satan, saya bilang tidak, itu karena ular. Tidak ada sama sekali Satan di dalam Taman Eden itu. Ya, Satan, kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya secara runtut sejak beberapa bulan yang lalu, saya menafsirkan baru berontak, baru mengekspresikan pemberontakannya lewat perbuatan itu ketika inkarnasi Anak Tunggal Allah. Peristiwa Natal pertama itu di Wahyu 12 jelas sekali terlihat bahwa Satan memberontak di saat itu. Artinya sebelum Natal pertama, sebelum inkarnasinya Anak Tunggal Allah menjadi manusia, Satan masih fine-fine saja sebagai makhluk surgawi. Siapa dia? Bukan orang jahat, bukan oknum jahat dia. Satan itu di surga sebagai jaksa. Dan saya sudah jelaskan lewat khotbah-khotbah seri saya sebelumnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memahami ini, maka di surga itu memang kudus adanya. Semua penghuni surga itu memang Tuhan ciptakan dengan natur yang sungguh-sungguh khusus spesifik, seperti Satan yang Tuhan ciptakan itu memang untuk menjadi jaksa, ya, di dalam pengadilannya Tuhan. Dan jaksa itu tidak negatif, pengacara itu tidak negatif, semuanya itu positif. Nah, kalau Bapak Ibu punya pemahaman demikian, maka makhluk-makhluk surgawi itu melakukan apapun aktivitas mereka itu karena memang DNA-nya begitu. Jadi ketika ada malaikat menyembah Tuhan, ada malaikat memuji Tuhan, ada malaikat mentaati Tuhan, ada malaikat melakukan perintah Tuhan, karena memang mereka tidak punya pilihan. Itulah mereka. Maka ketika Tuhan dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang seperti itu, yang memang kudus, Tuhan tetap merasa sendirian. Kenapa? Karena memang semuanya pasti ngikutin apa maunya Tuhan. Ya. Jadi surga dan seluruh isinya tuh kudus adanya. Dan itu semua makhluk semua yang ada di surga itu masih membuatnya merasa sendiri. Sebab di surga semuanya bisa hidup kudus sampai detik ini karena memang mereka tidak punya pilihan. Itu kenapa kita itu sebenarnya manusia itu diirikan atau ada kecemburuan dalam diri makhluk-makhluk surgawi terhadap manusia. Bahkan kalau Bapak Ibu misalnya membuka ayat firman Tuhan, ya, kalau kita membaca misalnya dari Yakobus 4 ayat 5, bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kita tuh diingini Tuhan dengan cemburu. Ya. Karena memang roh yang Tuhan berikan kepada kita, yakni Nismat Hayim, kalau Bapak Ibu ingat seri khotbah saya soal siapa kita di bulan Mei kemarin, itu memang lebih bisa menjalani kehidupan, kalau boleh dibilang kehidupan itu lebih variatif dibandingkan roh yang Tuhan ciptakan dan Tuhan tempatkan di surga. Karena ketika Nismat Hayim itu menjadi manusia, dia bisa berbuat apa saja dan dia bisa menjadi apa saja. Ya. Manusia itu, kalau kita lihat sisi negatifnya, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan, yang najis, yang jahat itu, membunuh, memperkosa. Sebaliknya juga manusia bisa melakukan hal-hal yang positif itu, memuji, menyembah Tuhan, takut akan Tuhan, benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh. Tapi semua itu, perasaan baik itu yang jahat maupun yang baik itu, ketika manusia melakukannya, hampir semua manusia melakukannya dengan kesadaran. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa orang yang membunuh itu orang tidak sadar. Itu adalah apologet, itu adalah pembelaan dari biasanya pengacara kalau ada kliennya yang dituduh sebagai pembunuh berantai. Maka biasanya pengacara itu memberikan kesan bahwa kliennya ini adalah orang yang secara emosional dan kejiwaan itu sakit. Orang dengan gangguan jiwa.
Sehingga ketika itu yang ditampilkan, akhirnya ketika masuk dalam pengadilan, ya orang yang memang sudah ada dengan gangguan jiwa ini ya, kalau membunuh karena dia melakukannya dengan tidak sadar. Tapi saya tidak meyakini itu, saudara. Orang yang membunuh, orang yang berniat jahat itu sudah merencanakan dalam pikiran dia. Jadi ketika dia berbuat jahat, dia berbuat dengan kesadaran. Ketika dia berbuat baik, dia berbuat dengan kesadaran. Berbuat sesuatu dengan kesadaran yang dia pilih daripada yang lainnya. Ada pilihan lain. Itu sesuatu yang dirindukan atau diirikan oleh makhluk yang namanya makhluk surgawi, saudara. Sebab makhluk surgawi nggak punya pilihan. Nah, ketika saya sampai pada pemahaman ini, saya akhirnya membayangkan bahwa kenapa misalnya ya kita yang hidup benar itu Satan dan semua roh jahat itu nggak suka. Dan itu kenapa kalau ada manusia bertobat, seperti saya sempat singgung dalam khotbah saya tadi, satu orang, cuma satu orang. Di tengah ada 7 miliar manusia, satu orang bertobat, sesi surga bersorak-sorai. Karena yang diambil keputusan oleh makhluk yang namanya manusia itu diambil sesuai dengan kesadaran. Kesadaran untuk memilih satu di antara dua. Selalu ada pilihan opposite dari setiap manusia yang mengambil keputusan itu. Dan itu luar biasa, saudara. Ya, malaikat nggak bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu sampai pada pemahaman ini, Bapak Ibu akan menghargai dirimu lebih lagi. Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan free will yang tidak dimiliki oleh penghuni surga atau makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jika manusia memilih menolaknya, maka Tuhan jelas tidak lagi sendirian. Saya bilang di khotbah tadi. Ketika Tuhan akhirnya melihat manusia memilih untuk menentangnya, maka dia tidak lagi sendiri. Sebab ada kelompok yang mulai menentangnya. Dan secara psikologis, kalau Tuhan memang punya jiwa, punya roh seperti kita, itu bagus loh, saudara. Hidup dalam lingkungan di mana kita itu bertumbuh, bukan saja orang mensupport kita, tapi ada orang juga yang negatif ke kita. Saudara menjadi manusia yang lebih dewasa nantinya. Saudara menjadi manusia yang lebih baik lagi. Makanya saya selalu berpendapat, ini saya bagikan dalam rumah tangga saya gitu ya. Saya bahkan ketika Sean kemarin mau lulus SMP, saya bilang, Sean kalau bisa kamu jangan di SMA yang sama lah. Ya, saya sarankan dia ke negeri, tapi Sean bilang enggak lah Pak, karena dia sudah punya mimpi, sudah punya cita-cita, dia mau homeschooling saja. Dan saya akhirnya okekan karena dia memang sudah punya cita-cita. Ya sudah gitu. Tapi saya berharap anak saya nanti Silo kalau mau lanjut di sekolah sekuler biasa, tidak di SMA yang sama dengan tempat dia sekarang ini jadi bersekolah SD dan SMP. Kenapa? Ya karena tadi kalau lingkungannya tuh homogen, sekolahnya Kristen, saudara. Diajar semua tentang iman Kristen, ya dia tidak akan, satu sisi bagus, imannya akan keren. Tapi iman yang seperti ini ya hanya bagi saya baik ketika dalam lingkungan homogen. Belum tentu ketika dalam lingkungan heterogen dia akan jadi baik. Saya mengamati loh Bapak Ibu, banyak anak-anak yang sekolah di sekolah Kristen dari TK, SD, SMP, SMA, sekolah yang sama terlebih lagi, itu ketika keluar dia kayak ayam keluar dari kandang gitu loh, saudara. Ya, dia baru menyadari bahwa kehidupan di luar sana itu indah gitu. Dia bisa melakukan banyak hal yang dia tidak dapatkan di SD, SMP, SMA, di sekolah yang sama itu. Di sekolah yang mengajarkan agama yang sama, semuanya pakai kalimat shalom, God bless you. Tapi di luar sana lebih indah. Dan itu saya rasakan dulu ketika saya akhirnya di SMP negeri. Ya, saya seperti orang yang baru menyadari bahwa dunia itu begitu bedanya dengan apa yang saya pahami di TK dan di SD. Ya. Dan saya percaya perasaan itu dirasakan Tuhan juga ketika dia akhirnya tahu bahwa ada manusia yang berdosa atau menentang dia. Dia merasa bahwa saya nggak sendirian lagi. Dan itu secara kejiwaan, kalau saya bilang Tuhan punya jiwa seperti kita, itu bagus. Nah, jika manusia akhirnya memilih mempercayai Tuhan, maka akan ada yang mengikuti dan menghormatinya dengan kesadaran penuh. Tidak seperti malaikat dan penghuni surga lain yang mempercayai Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yang menghormati Tuhan, karena memang mereka tidak punya pilihan lain. Di surga itu ya pilihannya cuma satu, taat sama Tuhan. That's it. Nggak bisa malaikat itu ketika Tuhan perintahkan, hai kamu,
kerjakan ini. Nanti Tuhan, saya lagi mau kongko-kongko dulu, saya mau main futsal dulu, saya mau baca Alkitab dulu. Nggak bisa. Penghuni surga itu nggak punya pilihan, nggak punya second opinion, saudara. Mereka harus, dan manusia ketika akhirnya memilih dengan kesadarannya, percaya kepada Tuhan, itu pasti akan membuat Tuhan juga bahagia luar biasa. Perasaan ditolak atau diterima oleh manusia merupakan sesuatu yang dirindukan Tuhan. Dan sebelum Tuhan menciptakan manusia, perasaan diterima atau ditolak oleh oknum ciptaan, itu tidak pernah dirasakan oleh Tuhan sebelumnya. Jadi, terlebih kalau saya memahami sekarang ini bahwa manusia lebih dulu berdosa, baru Satan berdosa. Kalau Bapak Ibu sebelumnya, atau banyak orang Kristen di luar sana kan memahami bahwa Satan berdosa dulu, baru manusia. Kalau sekarang saya memahami manusia dulu berdosa, baru Satan akhirnya berdosa. Ya. Itu alasan Tuhan menciptakan manusia dengan luar biasa, segambar dan serupa dengan Dia. Ya, nanti dalam bulan Juni ini saya akan menjelaskan dengan detail apa maksud segambar serupa dengan Tuhan itu. Ya. Dan alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia ya karena tadi tidak baik manusia itu seorang diri saja. Bukan merujuk pada Adam semata. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, umatnya ini, anak cucunya Adam, bahwa menjadi orang sendirian. Sendirian itu nggak baik, karena aku, kata Tuhan, punya pengalaman itu. Nah, hikmat dan pengertian itu mahal, saudara. Manusia harus bisa memilih dengan benar, karena ada pilihan tadi, ada free will tadi. Makanya menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu pilihan yang harus dipikirkan masak-masak. Bukan karena mengikut arus saja. Bukan hanya karena kondisi. Gue punya teman kiri kanan, orang tua, keluarga Kristen. Maka gue jadi Kristen. Nggak bisa seperti itu, saudara. Itu yang saya singgung tadi di ibadah minggu, bahwa ada artis yang kurang lebih 5 tahun lalu, apa 4 tahun lalu, konon akhirnya menjadi Kristen, dan artis itu, saya masih ingat banget kok ketika dia mengaku diri menjadi Kristen, meninggalkan agama lamanya, yang let's say keluarga besarnya semuanya agamanya dari agama mayoritas, kemudian menjadi Kristen. Orang ini sering diundang di mana-mana, ya, di interview, diberikan panggung untuk bersaksi, dan lain sebagainya. Dan ternyata belum sampai 5 tahun, dalam minggu ini kita dapat kabar orang ini kembali ke agama lamanya. Ya. Dalam sisi yang lain, Bapak Ibu, saya nggak tahu ya, mestinya sih nggak perlu saya sebutkan namanya, ada artis Kristen juga yang menikahi perempuan atau artis yang beda agama dan dia menjadi mu'alaf. Saya masih ingat banget. Tadinya namanya semuanya Kristen, tiba-tiba ada nama Muhammad di depan namanya, dan dia sempat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau apalah begitu. Tapi hari-hari ini kita tahu dia kembali menjadi Kristen. Kenapa? Ya karena memang keluarganya itu konon adalah Kristen dan bapaknya kalau nggak salah adalah pelayan Tuhan. Jadi perpindahan seseorang, perpindahan keyakinan, memiliki keyakinan yang baru, itu saudara mesti dipilih dengan apa ya? Dipilih dengan kesadaran. Ya. Makanya ketika kita punya hati agar sahabat kita, keluarga kita yang belum Kristen menjadi Kristen, itu bukan cuma yuk jadi Kristen yuk dibaptis yuk ke gereja yuk, tanpa kita coba untuk mengajarkan mereka tentang apa itu Kristen. Kalau mereka akhirnya mengikuti Kristen karena nggak enakan sama kita, karena kita kondisikan dia harus menjadi Kristen, maka ya dia hanya sekedar orang yang beragama. Dan itu sebenarnya kalau boleh jujur tidak diinginkan Tuhan. Karena ketika Tuhan ingin kita menjadi pengikutnya, kita harus mengambil keputusan dengan kesadaran dan kedewasaan bahwa kita tahu siapa dia yang akan kita ikuti itu. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Manusia yang sukses, manusia yang menyadari mengapa ia diciptakan. Cirinya, ia tahu siapa dirinya. Ia tahu prioritas hidupnya. Ia tahu harus bagaimana selama hidup di dunia ini. Ia tahu bagaimana mempengaruhi lingkungannya. Itulah manusia yang sukses, saudara. Sebab dia melakukan hari demi hari, melewati hari demi hari, menghabiskan hari demi hari dengan passion, dengan purpose yang jelas. Bukan cuma sekedar yang penting setiap hari kita lewati aja lah, mengalir aja lah. Nggak bisa gitu. Nah inilah manusia yang sukses. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi mengikuti khotbah saya beri tema kenapa Tuhan menciptakan manusia, dan alasan Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan tidak mau sendiri. Tuhan butuh
sesuatu yang mengikut dia dengan pilihan kesadaran atau menentang dia supaya dia tidak merasa sendiri. Nah, inilah yang harus kita ambil sekarang ini. Bapak Ibu mau menjadi pengikut Kristus apa tidak? Kalau mau jadi pengikut Kristus, maka sekarang ini harus punya kesadaran. Siapa saya sebenarnya? Prioritas hidup saya bagaimana di dunia yang 70 sampai 80 tahun ini nanti saya hidupi? Saya harus bagaimana selama saya melewati sisa hidup di dunia ini. Saya harus bagaimana supaya saya jadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi orang sekitarnya. Dan itu harus Bapak Ibu miliki. Manusia berhasil itu manusia yang seperti itu. Bukan manusia yang punya harta, bukan manusia yang punya pekerjaan, jabatan yang hebat, bukan manusia yang punya pelayanan yang hebat bagi saya. Ya. Sebab kalau manusia berhasil itu punya pelayanan yang hebat, maka saya berani pastikan anak pendeta besar itu akan jauh lebih berhasil daripada kita semuanya. Karena dia mewarisi gereja yang sudah besar, yang dirintis oleh bapaknya atau kakeknya, dia tinggal meneruskan saja. Ya. Kayak banyak sekarang ini, ya saya mendapatkan informasi, ada banyak orang yang kecewa dengan hamba Tuhan yang secara sosial media itu bagus, luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, tapi mereka akhirnya ya menceritakan, ada yang menceritakan ke saya direct, ada yang saya dapat dari cerita lain, dari orang lain gitu, dari pihak ketiga. Ya, jeleknya jadi pendeta tuh kayak gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi pendeta kayak saya tuh, saya nggak pengen dapat cerita gitu, tapi ada aja gitu yang cerita ke saya soal ini. Ada yang bilang, pendeta itu Pak Seno nggak tahu aja kan. Dia kan bisa jadi begini, memang dia hebat sih. Manajemennya hebat sih. Tapi kan dia tidak mulai dari nol, Pak. Dia mewarisi gereja mertuanya, dia mewarisi gereja bapaknya. Jadi yang berjibaku itu ya bapaknya, mertuanya, dan orang-orang yang sejaman dengan bapak dan mertuanya itu. Dia itu hanya tinggal melanjutkan saja, cuma karena dia lulusan luar negeri, manajemen gerejanya bagus, teknik cara menyampaikan firman Tuhannya bagus, sehingga sekarang lebih berkembang. Tapi dia tidak mulai dari nol, Pak. Nah, saudara, kalau saudara ukuran menjadi manusia berhasil itu adalah manusia yang pelayanannya hebat, maka kita semua akan kalah dari anak-anak pendeta gereja besar itu. Tapi kan bukan itu. Jadi, saudara mau jadi orang berhasil apa tidak? Pahami siapa saudara dan apa purpose saudara di dunia ini. Jadi Tuhan taruh standarnya itu. Ketika Tuhan punya perasaan tidak baik, aku sendiri. Aku punya pengalaman dulu sendirian itu nggak enak. Maka Tuhan taruh kualitasnya ini, standarnya ini kepada manusia. Itu kenapa manusia itu spesial, saudara. Karena dengan manusia diingatkan Tuhan tidak baik manusia itu sendiri saja. Maka manusia mestinya punya kesadaran untuk akhirnya melewati sisa hidupnya di bumi ini dengan pilihan yang benar. Lewat pernikahan manusia, itu Tuhan sampaikan bahwa tidak baik seorang diri saja. Maka pilihan atas pasangan hidup harus sesuai dengan standar Tuhan ketika Tuhan membutuhkan manusia. Ketika kita memilih untuk menikah, pilihan kita terhadap perempuan, terhadap laki-laki yang akan kita peristri, menjadikan suami, itu harus sama pada level kerinduan Tuhan atau kebutuhan Tuhan ketika menciptakan manusia. Bahwa tidak baik sendirian saja. Harus punya partner. Dan sebagai suami istri, ketika kita sudah berumah tangga, ketika akhirnya pasangan kita berbeda pendapat dengan kita, itu justru baik buat saudara. Dan ketika akhirnya pasangan kita mengamini apa yang kita putuskan dengan kesadarannya, itu bagus sekali. Maka berusaha jadi pasangan yang tidak memaksa kehendak kita kepada pasangan untuk mengikutinya. Buatlah kondisi agar pasangan kita itu mengambil keputusan dengan kesadarannya. Entah itu nantinya mengikuti pandangan kita atau bertentangan dengan kita. Karena bagi saya, itu semuanya bagus. Itu menjadikan saudara tidak akan sendirian di rumah tangga saudara. Jadi standar Tuhan ini Tuhan taruhkan kepada manusia. Ya, jadi itu dari saya. Dan ini kelas, sekali lagi saya mengingatkan tinggal seminggu pendaftarannya. Jumat akan saya tutup, berapapun saudara yang mendaftar. Saya berharap semua saudara bisa ikut kelas ini, terutama yang belum sekolah Alkitab atau mengikuti sekolah Alkitab kita. Ya. Ini buat saudara. Dan sekali lagi saya juga mengundang saudara untuk belajar bersama. Dan ada program ini juga bahwa dalam doa, siapa tahu saudara diberkati Tuhan dan bisa mengikuti program Explore Israel selama kurang lebih 11 hari bersama dengan saya. Hanya Israel saja,
tidak termasuk Mesir. Kenapa nggak termasuk Mesir? Kalau Bapak Ibu ikuti materi saya di Living in Wisdom, saya sudah sampai pada kesadaran Mesir di Sinai di Mesir itu bukan yang biblical, ya. Jadi saya berpikir ngapain saya ke Mesir lagi kalau saya tidak mempercayai Sinai itu adalah Sinainya Musa. Jadi lebih baik kita fokus ke Israel dan sampai nanti ada sewaktu-waktu kita bisa pergi, ada kesempatan ke Sinai yang di Arab Saudi. Tapi Sinai di Arab Saudi itu close, nggak bisa buat wisata grup begitu. Ya, sampai kita menantikan itu ya, saya rasa kalau saya nggak akan ke Mesir lagi. Jadi demikian, dan saya akan kembalikan kepada moderator untuk kita bisa berdiskusi bagaimana caranya yang baiknya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Se. Ini ada titipan pertanyaan dari teman. Jadi ini Pak, katanya kan Pak Se bilang Tuhan menciptakan manusia karena tidak mau sendirian. Dalam arti manusia punya free will yang udah pasti bisa menolak, tidak sama dengan malaikat yang diciptakan Tuhan untuk taat nih. Jadi lalu bagaimana dengan Tuhan? Lalu bagaimana dengan yang Tuhan mau supaya setiap manusia itu menaati setiap perintah dan ketetapannya. Artinya kalau manusia itu taat sama Tuhan, maka sama aja dong dengan makhluk surga lainnya. Ataukah karena manusia itu ada free will, mereka nggak langsung taat? Ada alasannya aja, ada begini begininya dulu, walaupun akhirnya toh akan mentaati perintah Tuhan juga. Apa benar begitu ya Pak? Katanya gitu. Itu pertanyaannya Pak. Ya, Tuhan tentu ketika menciptakan kita, Tuhan ingin agar semua kita percaya kepada Dia, kan? Taat kepada Dia. Cuma Tuhan dengan memberikan kualitasnya kepada manusia tadi, dengan diciptakan segambar, serupa dengan Dia, kemudian ada perkataan tadi, tidak baik manusia seorang diri saja, artinya pengalaman Tuhan di masa lalu dalam kekekalan itu tidak ingin Tuhan lihat dialami oleh manusia. Itu artinya Tuhan ingin kalaupun manusia akan diharapkannya mempercayai Dia, mengikuti Dia, Tuhan ingin agar manusia yang mempercayai tadi, seperti saya bilang berkali-kali, itu memilih dengan kesadaran. Jadi bukan cuma sekedar percaya, bukan sekedar menjadi seorang yang Kristen, beragama Kristen, atau bukan sekedar karena menjadi Kristen karena takut kondisi sekitarnya, misalnya nggak dapat warisan dari orang tuanya, ya, atau bagaimana. Enggak. Saudara harus menjadi Kristen karena memang saudara memilih menjadi seorang Kristen. Kenapa memilih menjadi seorang Kristen? Kenapa memilih menjadi pengikut Kristus? Karena saudara sudah menyelidiki, saudara sudah menggumuli, saudara sudah bertanya, saudara sudah meresapi dalam-dalam, dan akhirnya kau percaya dari hatimu bahwa tidak ada yang lainnya selain Yesus. Dan ketika kau memilih Dia seperti itu, ya tentu meskipun tanda quote and quote sama dengan penghuni surga yang taat sama Tuhan, tapi saudara lebih spesial dari mereka. Karena kalau mereka taat sama Tuhan karena nggak ada pilihan, nggak ada free will, kita percaya kepada Tuhan karena kita memilih. Karena sebenarnya ada pilihan lain yang ditawarkan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita lebih memilih kepada Tuhan. Dan akhirnya penghargaan Tuhan, reward-nya Tuhan kepada kita. Waduh, nanti kalau khotbah saya di Juni, semoga selesai, kalau nggak selesai di Juli, Bapak Ibu mestinya tahu bahwa reward kita dalam kekalahan itu luar biasa. Ya, tidak akan bisa sama dengan apa yang dirasakan oleh penghuni surga. Gitu. Semoga menjawab. Ada yang lain? Ada Pak. Ini pertanyaannya kan seperti yang khotbah Pak saya tadi pagi, bahwa di Kejadian 2:18 kan tidak baik kan manusia Tuhan manusia itu sendiri ya. Nah, jadi kan istilahnya Tuhan mau manusia itu ada partnernya, ada pasangannya untuk saling melengkapi itu kan. Tetapi untuk zaman sekarang ini, kita lihat justru pernikahan di dalam Kristen itu banyak sekali yang udah retak dengan berbagai macam masalah yang sangat complicated itu. Nah, masukan dari Bapak untuk setiap pasangan suami istri yang menikah dalam Kristen agar istilahnya ketika udah mau mengarah ke ujung situ tuh, tapi masih bisa diarahkan balik untuk kembali kepada memang mereka udah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan dengan karena keegoisan tuh melepas yang udah dipersatukan Tuhan itu. Itu pertanyaannya Pak. Makasih. Iya, saya sudah sampaikan di dalam khotbah minggu tadi juga kan bahwa
Makanya ketika kita akhirnya rindu untuk berpasangan, memilih pasangan, itu harus juga kita bikin standarnya, itu seperti standarnya Tuhan yang menciptakan manusia karena dia tidak ingin sendiri. Jadi maksudnya ketika kita akhirnya memutuskan, oke, saya mau menikah, saya kayaknya memilih dia menjadi pasangan hidup saya akhirnya mau menjadi pasangan hidup laki-laki ini, itu bukan cuma sekedar memilih seperti yang terbaik di antara yang ada ditawarkan di depan kita. Karena banyak orang menikah itu kan begitu standarnya. Ya ini yang terbaik Pak yang saya temukan. Saya memilih dia karena kayaknya di lingkungan saya dialah yang terbaik. Nah, saudara nggak bisa begitu gitu. Jadi memilih pasangan itu bukan sekedar mana yang terbaik untuk kita, tapi harus dalam kesadaran bahwa saya itu harus mencari companion, pasangan yang benar-benar bisa mengerti kita, bisa memahami kita. Saya bisa mengerti dia, memahami dia, sehingga ketika kita masuk dalam bahtera rumah tangga, masing-masing kita tuh tidak pernah merasa sendirian. Dan ini susah loh. Ya. Saya saja kadang-kadang dalam rumah tangga ini masih merasa sendirian gitu. Kenapa ya saya yang mikirin begini doang ya? Opposite-nya Sylvie tidak misalnya dalam pikiran saya. Mungkin sebaliknya Sylvie juga berkata begitu. Kenapa gue yang mikirin gini ya? Laki gue kenapa tidak? Nah ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam rumah tangga. Nah makanya kalau bagi yang belum berumah tangga, memilih pasangan itu harus sesuai dengan standar tadi. Bukan sekedar cocok-cocokan doang. Tapi harus memahami sungguh, sehingga ketika kita akhirnya memilih dia, maka konsekuensinya itu ya seperti ayat-ayat Alkitab lainnya yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Masalah apapun, dua sudah menjadi satu daging. Hanya maut, hanya kematian yang memisahkan. Nah kalau kita sudah sampai pada pemahaman ini, ya akhirnya ketika kita memilih untuk menikah, itu berarti pernikahannya yang mungkin lebih dekat atau lebih identik dengan apa yang Tuhan rindukan terjadi atas kita. Bukan seperti pernikahan-pernikahan kebanyakan orang di luar sana yang saya memilih dia karena ya dialah yang terbaik. Saudara kalau memilih orang karena dialah yang terbaik, tinggal tunggu waktu saja, kau akan menemukan yang terbaik baru. Dan dia akhirnya tidak lagi menjadi terbaik. Ketika saya memilih perempuan, karena di saat itu Pak saya menikahi dia badannya paling terbaik. Ya, tinggal tunggu waktu aja kan. Istri saya akan semakin menua ya, dan akhirnya akan muncul gadis-gadis perawan yang lebih baru, yang lebih singset, dan akhirnya tentu saya kalau bilang dia yang terbaik itu adalah munafik. Sebab yang terbaik pasti yang baru-baru ini, yang masih seger-seger ini. Nah, bukan lagi itu, tapi dalam kerangka tadi. Ya, semoga sih dipahami apa yang saya jelaskan. Gitu, Pak. Ya Pak, berarti juga ini berarti pesan penting ya bagi setiap pasangan yang akan menikah itu bahwa mengikuti konseling pernikahan itu adalah adalah harus ya Pak ya, nggak bisa di skip ya, maksudnya nggak ada waktu apa istilahnya sebelum mengikuti itu benar-benar fase yang berdua harus sama-sama saling mengerti ya Pak ya, nggak bisa di skip ya. Berarti ini benar-benar istilahnya penting bagi semua, jangan cuman ya saya mau menikah dengan dia tapi konseling itu dianggap udahlah nggak perlu lah, kayaknya itu nggak bisa dinego ya Pak ya. Itu tapi sepertinya saya lihat zaman sekarang orang tuh udah mulai menggampangkan konseling pernikahan itu Pak. Nah, itu yang saya lihat sekarang. Iya karena jujur saja ya, kan sudah kalau dihitung dengan apa namanya banyaknya konseling pranikah yang saya lakukan ketika dulu waktu di gereja lama tuh kan, meskipun saya tidak memberkati, tapi karena di gereja lama itu tidak ada konseling pranikah kan, adanya hanya ibadah pranikah. Ibadah pranikah itu ya cuma datang ibadah bagi yang mau nikah, terus kalau nggak salah berapa sih 2 minggu apa 10 kali pertemuan dia harus hadir mendengarkan pendeta berkhotbah tentang pernikahan tanpa ada konseling. Nah, mereka ini yang butuh konseling kan saya yang konseling, meskipun bukan saya memberkati. Saya merasa bahwa banyaknya pasangan yang sudah saya lakukan konseling pranikah itu sebenarnya secara mature, secara kedewasaan itu belum selayaknya menikah gitu. Ya. Karena mereka tidak memahami konsekuensi di balik setelah kita menikah itu. Mereka ya hanya senang-senang aja, makanya kalau orang menikah tuh dipikirin apa? Wah, gaunnya gimana nanti ya? Gaya masuknya gimana ya? Makanannya gimana? Itu kan hanya hal-hal yang nggak penting banget gitu. Ya, tapi bukan didalami gimana nanti kita kalau beda pendapat ya. Kalau nanti saya sama kamu berantem nih,
Saya harus bagaimana? Itu nggak pernah dipikirin loh, ya. Pernah nggak mikirin? Ketika kita nanti ribut nih, sebagai suami istri ribut, terus kita solusinya apa nih? Boleh nggak kita akhirnya pergi begitu saja? Atau kita harus lapor kemana? Kalau mau curhat kemana nih? Itu sesuatu yang sepele, tapi nggak dipikirkan. Maka kalau ada yang mau nikah di Doe, kalau saya konseling, saya bikin syarat itu. Kurang lebih kalimatnya begini. Kalau kalian mau dinikahkan saya di Doe, maka kita bikin perjanjian, meskipun tidak harus hitam di atas putih, di atas materai, tapi saya harus menjadi orang yang kalian libatkan kalau kalian nanti dalam rumah tangga bermasalah. Saya bahkan bilang, kalau kalian nanti ribut kepada yang perempuan, kamu nggak boleh ceritakan masalahmu pada keluargamu. Kepada yang laki-laki, kalau kamu ribut sama istrimu ini, nanti kamu jangan ceritakan masalahmu kepada keluargamu. Sebab kalau kau ceritakan kepada mamah, papah, kandungmu, maka mereka pasti akan belain saudara, belain kamu. Dan masalahnya akan beres semakin panjang. Nanti kalian bisa akur, tapi karena papa mamamu tahu cerita buruk soal menantunya dan juga besannya, ini masalah nggak akan kelar-kelar. Maka saya bilang, selama saya hidup, ya saya salaman dengan, ya kita nggak ada hitam di atas putih, tapi Tuhan ada di sini ya. Jadi kalau selama saya hidup, kalau kalian punya masalah, libatkan saya. Paling tidak saya bilang, dengan saya masuk menengahi masalah kalian, saya orang yang tidak punya kepentingan apa-apa. Dan ini sesuatu yang bagi saya sederhana, tapi cukup panjang. Tentu isi dalam konseling pernikahan itu panjang, Fon. Hal yang sepele, tapi itu sangat penting. Makanya kalau di Doe, itu saya bikin format pertanyaannya. Pertanyaannya jelas. Jadi siapapun nanti yang konseling pranikah itu, ya sudah saya kasih. Mau nanya apa saja, dikembangin kemana. Ya, jadi nanti kalau yang memberkati misalnya Pak Bimo tuh udah punya formulanya yang saya berikan kepada dia. Ya, kalau nanti misalnya Silvi atau Pak Wijaya kemudian nanti memberkati orang, mereka juga sudah punya modulnya. Harus apa yang digali dari pasangan yang mau menikah ini. Itu penting kalau bagi saya. Gitu. Oke, makasih Pak. Nah, untuk selanjutnya, ada nih Pak yang mau bertanya langsung sama Pak C. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung boleh ya, tapi nggak usah saya bacain pertanyaannya. Tapi syaratnya ya nyalain kameranya, jadi Pak C bisa lihat muka orang yang nanya. Ya, oke, silakan, Kolusmana. Oke, makasih, Fon. Oke, selamat malam semuanya, Shalom. Pak C, saya mau menanyakan mengenai apa yang tadi pagi udah difirmankan. Saya sih ngambil, kalau dilihat dari Kejadian 2 ayat 18 itu kan sebenarnya dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau saya tarik dari ke hubungan ke pernikahan, ke jenjang pernikahan, itu kan banyak nih Pak. Saat ini kalau kita boleh lihat, begitu banyak orang-orang yang percaya itu dia lebih memilih single dibanding mereka menikah, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa dikatakan seorang percaya yang memilih hidup untuk single itu bisa dikatakan berdosa terhadap Tuhan atas firman ini atau tidak? Karena kalau saya lihat ini kan hanya sebagai anjuran ya Pak ya, tidak baik. Hal yang berbeda dengan seperti ke-10 hukum Allah, jangan mencuri, jangan berzina, macam-macam gitu. Itu ada kata jangan, yang semestinya memang kita tahu itu kita hindarin gitu loh Pak. Nah, saya pun dulu juga pernah ditanya oleh rekan kerja, itu gimana sih respon kita kalau kita mau lebih memilih untuk hidup. Saya cuma bisa berkata ya, kita sebagai orang percaya harusnya sih menikah, karena ya selain untuk menghindari dosa, mungkin dosa perzinahan atau macam sebagainya, yang kedua ya emang ada perintah di dalam Kejadian 2 ini. Gitu sih Pak pertanyaan saya. Makasih Pak. Iya, Pales, makasih. Jadi memang tadi kan terbersit dalam materi saya di hari Minggu tadi juga, ketika saya di awal bilang Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Terus kan saya bertanya, sebenarnya kalimat ini kalimat yang valid atau kalimat yang masih bisa kita dalami? Karena bukankah seringkali saya bilang kan, kita tuh bilang udahlah jangan ganggu gue dulu, gue mau sendiri gitu kan ya. Dan juga ada konsep biarawati, para bruder, banyak orang-orang bahkan dalam agama lain juga kalau menjadi pelayan Tuhannya itu harus sendiri. Apakah sendiri itu tidak baik? Makanya saya bilang kan, ayat ini nggak bisa kita harus membacanya hanya dalam konteks pernikahan, hubungan laki-laki perempuan. Maka karena saya menyadari bahwa sendiri itu sebenarnya baik saja kok.
Ya, teman-teman saya bahkan ada yang sampai sekarang sendirian gitu, karena dia bilang, gue bukannya kayak lo gitu, bukan kayak saya hamba Tuhan gitu ya. Nggak, gue cuma mikir aja bahwa gue nggak mau ribet dengan masalah-masalah rumah tangga. Ya, kalau ngomongin yang lain-lainnya, masalah hasrat seksual, bisalah kita nanti salurkan dengan misalnya gym, olahraga, sehingga nggak mungkin gue bisa terganggu atau bermasalah dengan hal itu. Kalau andai kata nanti gue udah tua, gue udah ngerasa harus punya companion teman, ya tinggal aja nanti gue cari orang yang mau nemenin gue gitu kan ya, atau gue ngangkat anak. Jadi banyak pilihan-pilihan sekarang ini. Jadi kita membaca ayat itu tuh, saya bilang, jangan dihubungkan langsung dengan suami istri, tapi saya menemukan ternyata ini adalah pengalaman Tuhan. Makanya akhirnya itu dia menciptakan kita manusia. Nah, kalau dikembalikan pada hubungan pernikahan, banyak orang sekarang ini yang tidak memilih menikah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian itu jelas itu memang bukan sesuatu yang harus. Berarti kalau tidak kalau hanya sendirian, itu berarti menentang Tuhan. Tidak ada indikasi kalimat yang seperti itu. Saya sepakat dengan Paulus. Dan menjadi orang yang akhirnya tidak menikah, itu kalau boleh didalami, itu kadang-kadang memang ada yang orang mau menikah, tapi belum ketemu pasangan yang cocok menurut dia. Ada yang akhirnya belum menikah, karena memang dia tidak mau menikah. Ada kondisi-kondisi tertentu, Pak. Kondisi psikis kah, kondisi seksual kah, sehingga orang ini akhirnya berpikir kalau gue menikah, gue akan malah menyusahkan pasangan nikah gue. Dan ada yang memang akhirnya tidak menikah karena pilihan dia tidak menikah. Dan itu kalau tidak salah ada di Korintus, Pak. Dan Paulus kan juga mengatakan, aku yang mengatakan bukan Tuhan, terhadap janda-janda yang masih muda, sebaiknya menikah. Tapi kalau tidak menikah, ya berarti harus hidup seperti saya ini. Memang ada baiknya karena ada orang yang diciptakan tidak punya hasrat untuk menikah. Ada orang yang memang Tuhan izinkan punya perasaan lebih baik sendirian. Dan ada orang yang memilih untuk tidak menikah karena mau fokus pelayanan. Seperti yang Paulus ambil itu. Jadi kalau ditanyakan kepada teman-teman kita, gimana? Kok gue nggak mau nikah ya? Kok nyaman ya dengan sendirian ini? Tentu kalau saya ditanyakan gitu, andai kata Henry, Foni nanya sama saya gitu, saya kan bilang, Hen, ada baiknya memang kita punya pasangan gitu kan. Karena nanti untuk menemani kalian di masa tua gitu. Seperti saya khotbah tadi saya bilang sama istri saya, kita tuh jangan berpikir nanti sampai udah jompo, terus Sean dan istrinya, anak-anaknya, Shilo istrinya, anak-anaknya tuh satu rumah gitu, nggak mungkin. Mereka pasti meskipun sederhana akan lebih memilih untuk berumah tangga sendiri dan kita tinggal berdua di sini ya. Nah, kalau misalnya sendirian kan tidak punya teman. Tapi kalau nanti Foni sama Hendy, alah pase, nantilah cari caranya lah gitu ya. Saya kalau udah tua banget ya nanti saya udah punya tabungan, saya tinggal di rumah jompo aja lah. Di situ banyak teman. Atau saya nanti kalau memang udah waktunya, udah cukup matang, tapi saya pikir saya nggak mau nikah, saya mau ngangkat anak aja lah, ya silakan saja gitu kan ya. Jadi yang penting kita harus memberikan masukan bahwa Tuhan pernah berkata, dia punya pengalaman, nggak baik seorang diri saja. Jadi tolong dipikirkan, digumuli. Kalau memang pengen, ada hasrat untuk menikah, ya gumuli. Tanya sama Tuhan. Minta Tuhan untuk berikan jodoh. Tapi kalau memang sudah digumuli, terus kita memutuskan, Foni sama Henry akan memutuskan, enggak lah, gue pengen sendiri aja. Dan kalau itu diambil keputusan itu dengan kesadaran, dengan resiko-risiko yang nantinya bakal terjadi, dia sudah siapkan, pikirkan. Kalau bagi saya nggak kenapa-napa, Pak. Dan saya akan menghormati orang-orang yang seperti ini. Karena itu diambil sesuai keputusannya. Daripada menikah, karena di ujuk-ujuk itu, ayo menikah. Akhirnya menjadi suami, tapi tidak bertanggung jawab. Akhirnya menjadi istri, tapi tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya rumah tangganya hanya sekedar rumah tangga. Dari kasat mata luar, tapi sebenarnya di dalam bukan rumah tangga yang baik. Gitu ya, Pak. Ada yang lain? Ya. Terima kasih Pak Ica. Oh, ternyata ada Pak Amos. Salam saya. Silakan. Jelas suara Pak Amos, silakan. Jelas ya. Ya, silakan. Oke. Pasti kan memang seru lah kalau ngobrolin soal tiap minggu pasti ada khotbah gitu. Tapi kan memang menelisik juga gitu mengenai Tuhan itu sendiri dengan ciptaannya sendiri gitu ya. Berarti kan kita belajar dari
dua hal gitu paling nggak ya Pak ya, apa namanya, bahwa Allah dengan menyatakan dan manusia itu dari Kejadian 2:18 itu kan tersirat, atau menurut kita melihat, aku sih melihatnya tersirat ya Pak ya. Jadi Pak dengan juga melihat tadi Kejadian 1 ayat 1 kan memperlihatkan bahwa malaikat-malaikat itu apa tadi, doesn't have free will ya, nggak punya free will gitu kan Pak ya. Yang pertama yang aku pengen iniin berarti kan poin pertama tuh bahwa Allah tadi apa Pak merasa sendiri gitu Pak ya. Gimana Pak? Maksudnya itu kan ya, supaya aku takut salah, maksudnya bener maksudnya itu yang poin Pak kan ya tadi yang di PowerPoint tadi ya, bahwa sendirinya soalnya di tanda kutip Pak, maksudnya sendiri ini gimana nih? Maksudnya dalam tanda kutip memang sendiri berasa, tadi kan berasa sendiri ini kan malaikat banyak gitu kan Pak ya tadi ya, malaikat banyak tetapi dalam keramaian itu merasa sendiri gitu kan Pak ya. Ya maksudnya supaya aku nggak salah tangkap berarti kan, tapi kalau misalnya kita rujuk kepada Kejadian 1 ayat 26 gimana Pak Seh? Baiklah kita gitu. Apakah di situ bukan memperlihatkan bahwa Tuhan nggak sendiri gitu Pak Seh? Maksudnya dalam artian baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar manusia kan. Jadi kata kita itu bagaimana kita bisa jadi mengartikannya kalau Pak Seh mengatakan bahwa Allah itu sendiri gitu ya. Padahal Allah sendiri mengatakan baiklah kita gitu. Artinya kan seenggaknya dia nggak sendiri gitu loh, nggak mengalami seperti apa yang Pasnya katakan bahwa Allah sendiri dalam tanda ya terserah mau yang mana nih sendiri, yang tapi ya aku lihat ya itu tadi mungkin itu dulu kali Pasnya satu, nanti baru dua. Iya, kalau kalimat baiklah kita, nah ini juga harus ditafsirkan dan saya belum khotbah soal itu ya, kitanya ini ditafsirkan apa gitu ya. Apakah kita ini ditafsirkan bahwa itu bicara soal sejak dulu sudah ada Tritunggal gitu ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga kita itu berbicara mengenai ketritunggalan Allah, atau kita ini juga ada penafsiran ya berarti Tuhan sedang bicara dengan makhluk-makhluk surgawi lainnya, baiklah kita menciptakan manusia gitu ya. Nah jadi kitanya ini juga yang kamu pahami apa dulu, nah sebab kalau saya nggak tahu pemahaman kitanya kamu itu apa ya saya gimana menjawabnya gitu ya. Jadi intinya yang saya bisa jawab adalah bahwa kita ini kalau sekarang nih kita bicara ada beberapa orang di dalam room Zoom ini ya. Terus saya bilang kita, itu apakah berarti saudara semuanya di sini benar-benar bisa mengerti saya? Kan belum tentu. Kata kita di situ kan hanya merupakan kata ganti bahwa saya tidak sendirian. Ada orang-orang lain yang berada dalam situasi, kondisi, dan jam yang sama ketika saya menceritakan peristiwa itu. Itu menggunakan kata ganti kita. Jadi ya kitanya ini ya Tuhan di surga jelas dia, kalau kita ngomongin sudah saya jelaskan tadi si panjang lebar. Nggak mungkin Tuhan itu sendirian. Ada makhluk ciptaan lainnya karena Kejadian 1 Tuhan menciptakan langit. Dan ketika Tuhan menciptakan langit, ya berarti meskipun itu tidak detail, tidak kronologis, kita asumsikan ya langit sudah jadi dengan semua isinya, dan itu berarti berikut surga dan semua penghuni surga. Berarti Tuhan tidak sendirian. Tapi saya jelaskan tadi kan, Tuhan ketika menciptakan semua penghuni surga, terindikasi, tersirat di Alkitab, memang tidak ada sepertinya menjelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dengan free will, dengan pilihan. Malaikat itu diciptakan ya tidak dengan pilihan. Malaikat diciptakan memang untuk melayani Tuhan. Jadi meskipun Tuhan itu ditemani oleh makhluk ciptaannya di surga, tapi ya mereka itu taat kepada dia karena nggak punya pilihan. Dan itu saya sudah jelaskan panjang lebar lewat khotbah saya, dan tadi juga lihat slide tadi, bahwa saya pernah merasa bahwa saya bersama-sama, tapi ya saya merasa sendiri gitu. Ya, karena ya semua ngefollow aja gitu, ngikutin aja tanpa punya pandangan yang berbeda dan lain sebagainya, dan secara kejiwaan itu kurang baik dan Tuhan merasa bahwa dirinya sendiri. Dan kalau memang itu dibilang itu kan cuma tersirat Pak, loh iya, karena kan khotbah saya kenapa Tuhan menciptakan manusia, dan kalau sudah dibaca Kejadian sampai Wahyu tidak ada ayat di Alkitab yang menjelaskan dengan detail alasan Tuhan menciptakan manusia itu. Jadi semua yang mengatakan bahwa manusia diciptakan karena Tuhan mau A, B, C, D, itu semuanya ditafsirkan dari ayat-ayat yang tersirat, bukan tersurat. Gitu. Iya, dengan satu lagi Pak, sama yang tadi malaikat-malaikat
nggak punya free will. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan sepertiga bintang yang iblis apa sih ekornya itu ya pas ya di Wahyu kan jatuh lah istilahnya, dan itu kan kita tahu ya, kalau kita sepakat juga apa namanya menyatakan bahwa itu malaikat-malaikat, bagaimana juga malaikat-malaikat itu punya apa namanya bisa juga punya keinginan berarti pas ya gitu untuk berbuat dosa, untuk melanggar apa namanya, untuk berbuat sesuatu hal yang dan nggak banyak, maksudnya bukan nggak banyak, sorry, malahan banyak jumlahnya gitu ya, bukan ya kita nggak tahu sepertiga dari kalau tadi pasti bilang berlaksa-laksa dan juga berjuta-juta. Kalau kita ngomongin soal jumlah daripada sepertiga daripada berlaksa-laksa dan berjuta-juta, artinya banyak daripada malaikat-malaikat itu yang memberontak kepada Allah, dan pemberontakan itu kan bisa dibilang memilih jalan yang bukan yang menuruti Tuhan kan. Jadi menurut aku jadi pasti apakah di situ malaikat-malaikat itu memang harusnya punya gitu ya keinginan untuk memberontak kepada Allah gitu pasti. Iya. Malaikat kalau dibilang akhirnya memberontak karena itu pilihan mereka, iya. Cuma yang maksud saya menekankan malaikat itu tidak punya free will, itu saya bisa jelaskan dan sudah saya jelaskan. Kalau manusia itu punya free will, manusia ketika mengambil keputusan ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, itu semuanya masih bisa akhirnya berubah dan juga Tuhan bisa berikan pemakluman. Misalnya, kalau manusia itu awalnya memilih untuk memberontak kepada Dia, manusia ini, saya misalnya akhirnya berzina di masa lalu saya pernah membunuh di masa lalu saya hidupnya jahat jauh dari Tuhan di masa lalu saya, dan akhirnya sadar, bertobat, dan akhirnya mau kembali kepada jalannya Tuhan, saya diberikan pengampunan oleh Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena manusia memang diciptakan dengan free will itu. Manusia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memilih dari dua paling tidak pilihan, percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Maka konsekuensinya ketika ada manusia misalnya percaya Tuhan, kemudian di akhir hidupnya dia tidak percaya, tadinya tidak percaya Tuhan, akhirnya bertobat, itu semuanya bisa Tuhan maklumkan. Tapi kalau malaikat tidak, malaikat itu diciptakan tidak dengan DNA free will. Malaikat itu harus melakukan kehendak Tuhan. Perintahnya jelas, kamu adalah pelayan, makanya disebut malaikat, angelos, malak, yang artinya pesuruh. Bahasa kasarnya ya budak, utusan Tuhan. Nggak bisa, kayak saya pernah pakai ilustrasi duta besar itu dihormati. Kalau saya jadi duta besar Indonesia di Republik Kongo, ya negara miskin sekalipun, tapi di Kongo saya akan dihormati luar biasa. Saya punya kekebalan diplomatik, saya bisa melanggar aturan lalu lintas misalnya, dan polisi nggak bisa nangkap saya. Saya dianggap adalah perwakilan tertinggi dari Republik Indonesia di negara Kongo. Tapi saudara, ketika saya jadi duta besar di sana, saya tidak boleh mengambil keputusan, bahkan bukan keputusan, membuat statement pernyataan yang berbeda pendapat dengan presiden saya. Saya adalah utusan pemerintah Republik Indonesia yang resmi, dan saya adalah pembawa suara pemerintahan Republik Indonesia yang resmi. Saya adalah budaknya presiden. Cerminnya Presiden Republik Indonesia di Kongo adalah duta besar. Begitulah malaikat. Malaikat itu nggak punya kehendak untuk bisa memberontak atau berbeda pendapat dengan pemerintahannya. Maka ketika kita membaca di hari-hari ini ada beberapa diplomat Rusia yang secara sadar bahkan memproklaim, saya tidak bisa lagi menjadi diplomat Rusia karena apa yang dilakukan pemerintah saya terhadap rakyat Ukraina itu bertentangan dengan hati nurani saya. Itu sebenarnya kalau benar-benar hukumnya, law-nya itu ditekankan, ini orang ini berarti sudah menganggap dirinya bukan lagi orang Rusia. Dan kalau pemerintah Rusia akhirnya menghapuskan kewarganegaraannya, itu bukan melanggar hak asasi manusia. Karena dia ketika diutus, dia jadi utusan. Dia menjadi wakil resmi dari pemerintah. Jadi kalau dia secara terbuka menentang pemerintah yang resmi, maka ya kalau kita membaca dari perang Irak dulu sama Kuwait, ada usir-usiran diplomatik, mereka semua dibuang, nggak boleh jadi diplomat, nggak boleh jadi warga Irak lagi. Pemulihan mereka baru terjadi ketika Saddam Hussein jatuh, dan pemerintah yang baru muncul, kemudian ada Amnesty International memberikan masukan kepada pemerintah baru di Irak, dan akhirnya para diplomat yang tadinya udah nggak punya kewarganegaraan tadi, yang diasingkan, mengasingkan diri ke negeri lain, akhirnya boleh masuk lagi.
Nah, malaikat juga begitu. Kalau malaikat akhirnya memilih untuk menolak sama Tuhan, nggak ada pengampunan. Makanya tidak ada pertobatan malaikat. Malaikat yang benar-benar dengan sadar akhirnya memberontak kepada Tuhan itu sebenarnya sedang menanggalkan dirinya, sehingga dirinya bukan malaikat lagi. Makanya pernah saya khotbahkan kan Kejadian pasal 6 itu, bahwa anak-anak Allah Bene Elohim ketika tertarik secara seksual terhadap anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, sebenarnya mereka bukan lagi malaikat. Mereka sudah menanggalkan, mereka diciptakan untuk tidak kawin-mengawinkan. Mereka diciptakan, maafkan saya, bukan dengan gender, bukan dengan alat kelamin, bukan dengan nafsu seksual. Tapi ketika mereka akhirnya tertarik, maka mereka bukan lagi malaikat. Dan kalau mereka bukan lagi malaikat, mereka bisa jadi apa saja. Makanya ketika kita membaca Petrus, kita membaca surat Yudas, malaikat-malaikat yang dengan sadar ini, karena digambarkan dalam surat Yudas dan juga Petrus, dikaitkan dengan Sodom dan Gomora, melakukan perbuatan yang tidak normal, ya, hubungan seksual yang tidak lazim, tidak normal, maka mereka dipenjara. Nggak ada pengampunan, nggak ada pertobatan. Apakah malaikat yang sedang dibuang atau dipenjara saat ini, berarti kan sudah terjadi ribuan tahun secara hukum atau waktu manusia, apakah mereka tidak ada penyesalan di Tartaros itu, dalam bahasa Yudas dan bahasa Petrus, di penjara itu? Nggak ada penyesalan. Mungkin saja mereka punya penyesalan, tapi nggak berdampak apa-apa. Kenapa? Karena kamu kuciptakan memang tidak dengan free will. Kamu kuciptakan untuk mentaati aku, melakukan kehendakku. Ketika kamu dengan sadar tidak mau melakukan itu, maka kau bukan lagi bagian dari malaikat, kau bukan lagi malaikat, dan kau berarti benar-benar tidak lagi dapat tempat dalam kehidupan kekal bersamaku dalam sorga. Jadi itu yang membedakan. Jadi bukan berarti ketika malaikat saya bilang tidak punya free will, malaikat itu tidak punya kehendak. Punya kehendak, tapi itu bukan DNA-nya. Dia mengambil kehendak yang berbeda dari kehendak Bapa itu karena pemberontakan, dan itu tidak ada pengampunan. Beda dengan manusia. Hari ini Pak Amos tiba-tiba bilang sama saya, Pak Se, saya mengundurkan diri jadi koordinator musik. Kenapa, Mos? Saya mau naik haji. Misalnya gitu ya, Mas. Terus lo pergi naik haji, ya saya mau ngapa? Tapi kalau 5 tahun lagi tiba-tiba lagi sholat, tiba-tiba kau dijumpai oleh Gabriel dan kau pasti saya ketakutan, pasti saya mau jadi Kristen lagi, ya bisa semudah itu kau kembali kepada jalannya Tuhan, karena memang kau diciptakan dengan free will. Tapi andai kata kau malaikat, kau sengaja akhirnya menolak, tidak melayani Tuhan lagi, ya udah, kau mau kembali ngemis-ngemis kayak apapun, nggak akan ada ke tempat lagi. Itu yang membedakan malaikat dengan manusia. Itulah bayangan saya soal free will tadi, Pak Amos. Jadi malaikat itu ketika saya bilang tidak punya free will, bukan berarti malaikat tidak bisa memilih. Tapi kalau dia memilih sesuatu yang berbeda pendapat dengan Tuhan, maka itu berarti memang pilihan dia, dan itu pemberontakan dan tidak ada pengampunan. Beda dengan manusia. Semoga dipahami. Oke, Pak Se. Paling satu lagi kalau kita merujuk kepada satu cerita ya, Pak Se. Ini coba supaya kita bisa lihat juga di satu Raja-Raja 19 Pak Se, ayat 22-an ya. Ayat yang ke-19. Di situ kan dibilang, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan kau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian gitu. Jadi kalau melihat, ya maksudnya dengan melihat cerita ini seakan-akan gitu Pak, maksudnya Tuhan sendiri bertanya gitu kepada roh itu, dengan gimana caranya gitu membuat Ahab ini bisa ya tadi tewas atau bagaimana, dengan cara bagaimana kan. Dan ada satu roh yang datang dan punya satu ini kayak pemikiran gitu kan, pasti punya satu pemikiran, oh gini Tuhan, aku jadi menjadi sesuatu roh yang dengan nabi-nabinya dia, ya gitulah. Kalau kita liatin ceritanya lagi kan berkata dusta lah, bahwa supaya dengan cara itu raja daripada Ahab ini tewas gitu Pak Se. Apa kok mungkin gimana Pak Se komentarnya? Maksudnya apa? Kan ayatnya jelas ya.
Iya, maksudnya dengan kayak gitu kan kita tahu bahwa roh yang tadi ada di surga tadi memiliki satu keinginan gitu Pak, memiliki satu pemikiran, memiliki satu ya maksud aku dia bebas untuk apa mengutarakan mengutarakan apa namanya pendapatnya gitu ya. Seperti kita juga gitu Pak. Ya, pertama harus kita pahami dulu ya. Ini ayat kan ayat yang bicara soal apa namanya perkataan Mika ya. Mika berkata, aku telah melihat Tuhan sedang duduk, berarti kan ini soal penglihatan ya. Dan kalau soal penglihatan, apakah penglihatan itu berarti harus bisa kita tafsirkan literal? Itu harus kita perhatikan juga ya. Sebab tidak semua penglihatan yang disaksikan oleh siapapun itu bisa ditafsirkan literal. Kayak Mika di sini berkata bahwa Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Coba kalau kita mau jujur ya, selami, dalami. Apakah Tuhan itu akan duduk di tahtanya gitu? Apakah itu kehidupan surga tuh begitu gitu? Apakah benar-benar ada tahtanya Tuhan gitu? Bukankah tahta itu ada di Alkitab karena memang manusia yang hidup di bumi ini melihat raja itu duduk di tahta. Lalu apakah kemudian Tuhan yang adalah roh itu adalah butuh tahta gitu? Jadi ini sesuatu yang harus kita selami lebih dalam lagi. Intinya kalau penglihatan itu tidak bisa kita tafsirkan literal, itu yang pertama. Dan kalau ditanya apakah roh-roh di surga, makhluk roh itu punya pikiran, punya kehendak, punya pemahaman sendiri, ya iyalah, kan saya sudah pernah khotbahkan bahwa ketika kita dulu masih menjadi nismat hayim, kita tidak punya mata, kita tidak dibatasi dengan mata untuk melihat, kita tidak dibatasi telinga untuk mendengar, kita benar-benar adalah roh adanya, kita lebih tajam daripada kita sekarang ini. Roh kita itu di surga sangat berpengetahuan, roh kita di surga itu sangat luar biasa. Dan sebagai makhluk roh itu luar biasa. Even itu roh jahat sekalipun, daya ingat dia, kecerdikan dia, pemikiran dia ada. Ya, mereka itu makhluk yang luar biasa. Sebagai makhluk roh itu lebih sempurna daripada kita yang terbatas dengan raga ini. Makanya kan saya bilang, ketika akhirnya nismat hayim roh dari Allah itu menjadi manusia dalam bentuk zigot, yang ukurannya sebesar biji kacang kedelai, kemudian akhirnya menjadi janin, menjadi embrio, menjadi bayi, lahir jadi bayi, dia harus membatasi dirinya, dia harus beradaptasi, karena tadinya nggak butuh mata untuk melihat, tapi sekarang butuh mata. Dia nggak butuh telinga tadinya untuk mendengar, sekarang dia butuh telinga. Nah, makanya ketika dia akhirnya menjadi manusia, dia sangat terbatas. Kemarin Silvi bilang begini, apa soal orang buta? Kamu ngomong apa kemarin soal orang buta ya? Orang buta itu lebih tajam, tahu. Siapa yang cerita kemarin ya? Ibu apa siapa? Oh, ibu ya. Ya, ada ibu saya bilang, iya dia pernah naik sama orang buta, naik mikrolet, terus tiba-tiba orang buta itu berhenti. Kiri bang, kiri bang, kiri bang. Ibu saya bingung, kok Pak, Bapak mau turun di mana? Terus orang buta itu bilang, ini Tanah Abang 2 kan Bu? Ibu saya sampai heran, kok orang buta yang naik dari Komplek Kodam Kebon Jeruk itu bisa tahu sudah ada di Tanah Abang 2? Padahal dia buta. Ibu saya saja mungkin kalau nggak punya keseringan ke sana harus melihat rambu-rambu lalu lintas bahwa itu adalah Tanah Abang 2. Tapi orang buta ini langsung bisa kiri bang, kiri bang, kiri bang. Ketika tanya, Bapak mau turun di mana? Tanah Abang 2. Ini Tanah Abang 2 kan Bu? Dan ibu saya bilang, iya. Ibu saya dalam hati bilang, kok tahu dia? Berarti dia secara kasat mata tidak punya mata memang, tapi dia punya kepekaan, ya, intuisi yang tajam. Dan makhluk roh itu seperti itu bagi saya. Jadi kalau ada makhluk roh yang sepertinya berinisiatif ngasih usulan kepada Tuhan soal Ahab tadi, yaitu dalam rangka memang Tuhan memberikan keleluasaan, bukan berarti bahwa makhluk roh ini bisa mengambil keputusan yang berbeda pendapat dengan Tuhan. Karena faktanya Tuhan bilang, silahkan lakukan itu. Berarti dalam rangka inilah dalam kerangka bahwa Tuhan memang mereka itu taat sama Tuhan, seperti Satan yang saya bilang ketika dia mendakwa imam besar Yosua, ketika dia mendakwa Ayub, itu bukan sedang dalam persepsi negatif atau berdosa, enggak, itu tugasnya dia. Tugasnya dia memang untuk menjadi penyeimbang dalam pengadilan Tuhan. Makanya dia itu selalu berpikir yang agak extraordinary, yang agak opposite dengan apa yang dipahami Tuhan. Tapi itu bukan pemberontakan. Itu memang tugas tanggung jawabnya. Itulah kenapa setan diciptakan sebagai itu.
Sama makhluk-makhluk roh ini mungkin ketika Tuhan ciptakan untuk hal seperti itu. Kamu pokoknya nanti aku ciptakan dengan pemahaman khusus, sehingga kalau aku butuh masukan, butuh sesuatu, kamu bisa memberikan masukan yang agak nyeleneh. Cobalah berpikir yang agak nyeleneh. Mungkin saja Tuhan ciptakan roh itu seperti itu, Mas. Akhirnya dia ketika seperti itu, ya dia memang naturnya seperti itu. Dia bukan sedang memberontak kepada Tuhan, dia bukan sedang berpikir yang tidak sejalan dengan Tuhan, justru dia melakukan sesuatu yang memang DNA-nya seperti itu. Dan saya percaya makhluk roh ya seperti itu. Jadi makhluk roh itu semuanya ketika taat sama Tuhan bukan berarti kayak serafim yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ada bagian-bagian mereka masing-masing yang ketika Tuhan ciptakan mereka, sudah diciptakan dengan core khususnya. Dan dia tidak bisa keluar dari itu. Kalau dia keluar dari itu, dia memberontak dan tidak ada pengampunan lagi bagi malaikat. Demikian, Mas. Oke, thank you, saya. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah bergabung. Saya rasa waktunya udah cukup kali ya, Pak. Sekarang kita waktunya sisa 10 menit lagi. Makasih buat semua teman-teman yang udah join. Dan minggu depan kita akan kembali di Sunday School lagi ya, tentunya dengan topik yang berbeda sesuai dengan nanti khotbah di hari Minggu yang akan saya sampaikan ya. Dan semoga minggu depan nanti lebih banyak ya teman-teman kita yang akan join ya, karena istilahnya gini, ketika kita di ibadah, saat kita langsung mendengarkan khotbah, pasti saat itu kita penasaran dong, loh kok begini, kayak tadi aja maksudnya saya dengar lah, kok begitu gitu kan. Tapi di ibadah kita hanya bisa interaksi satu arah, kita hanya bisa mendengar tanpa kita bisa bertanya. Nah, di saat kita penasaran itu, nah rasa penasaran kita bisa tertuntaskan di sini di Sunday School ini gitu. Jadi itulah gunanya istilahnya acara ini, program ini kenapa diadakan untuk menuntaskan rasa penasaran kita. Jadi bisa dijelaskan lebih gamblang lagi apa yang kita nggak ngerti, apa yang kita penasaran, kita pengen tahu, bisa langsung tanya sama pematerinya gitu loh. Makasih yang sudah join pada hari ini. Kami undang kembali untuk hadir bersama di minggu depan, dan sebentar lagi kita akan tutup dengan doa syafaat, habis itu doa penutup terakhir, doa berkat. Makasih. Silakan yang untuk berdoa syafaatnya. Yuk, mari kita satukan hati kita doa. Terima kasih Tuhan untuk acara perdana ini yang baru kami mulai Tuhan. Kiranya ini nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama mereka yang sudah mengikuti ibadah, tetapi memiliki rasa penasaran untuk bertanya, dan itu bisa kami dapatkan di dalam program yang baru ini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus, semua hadirin yang sudah pada hadir, dan juga pada Pak Seno juga Tuhan yang sudah memberikan wawasannya, memberikan pengetahuannya, dan kami percaya semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga itu semakin untuk memperlengkapi kami semua, kami semakin mengerti akan isi Alkitab, kami semakin mengerti akan isi fungsi-fungsi masing-masing dari apa yang sudah dibagikan tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau juga berkati satu persatu Tuhan di dalam ruang Zoom ini. Ada Pak Seno, ada Bu Silvi, ada Pak Lesmana, ada Bu Esther bersama dengan Pak Amos, juga ada Pil, dan juga ada Bu Tuti, dan juga ada Fodi dan saya Tuhan. Biarlah di pertemuan yang berikutnya kami berdoa Tuhan, semoga ada orang-orang lain yang akan ikut lagi, sehingga diskusi ini akan semakin hidup dan semakin memperlengkapi kami satu sama yang lainnya. Makasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara ini di minggu-minggu berikutnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelancaran semua internet, jaringan Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik, sehingga acara ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih Tuhan Yesus untuk acara perdana pada hari ini. Kami mau serahkan berikutnya Tuhan, yang berikut-berikutnya hanya di dalam tangan-Mu saja juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Masih ke-mute pasti. Kita mau berpisah satu dengan lainnya. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu ini. Kami akan masuk di Senin di minggu yang baru. Doa kami agar setiap pekerjaan kami, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami dan yang Kau percayakan kepada kami di sepanjang minggu ini dapat kami kerjakan. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Yesus Kristus
Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengabdikan diri kami penuh kepada Tuhan sampai akhirnya nantinya kami Kau dapati tak bercacat celah. Dan terima kasih. Dan saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, pulanglah, kembalilah dalam keluargamu, istirahatlah dengan nyaman, dengan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan di malam hari ini, di minggu malam ini, dan berkat Tuhan akan mengalir luar biasa dalam hidupmu di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga kita nanti ketemu di minggu kedua di bulan Juni ini. Kami percaya, kita semua dalam berkat Tuhan luar biasa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus, ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargaku, mulai hari ini, sampai nanti Maranatha ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Yang diberkati, yang percaya, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus. Malam Pak Se, malam semua. Terima kasih semuanya, malam Pak Se, Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati.